Aku ini berhutang pada negara karena dikuliahi 6 tahun di negeri seberang. Misalnya 100 juta Ya. suaranya nambah 1 miliar ya suaranya per 2. tahun dia dapat. Iya gitulah kira-kira. Sehingga kan keren begitu disebut satu. Masa Anang 17? Oh gitu kan. Iya deh gue 2024 salaman dulu dah. Yap, teman-teman, akhirnya saya bisa mengundang orang top di Republik ini hari ini, Mas Mardigu. Nggak beneran Mas, ini aku mau ngomong jujur ya. Saomaku semua, kantorku semua ngefans sama yang namanya Mardigu, Bosman. Saya sampai bilang, apa sih istimewanya seorang Mardigu ini apa? Gak ono Mas. Soalnya anakku yang namanya Azriel. Izin aku tak copot ya. Ya udah, oh iya deh, cepat juga deh Mas. Iya. Ya. Mas, anakku Azriel itu Mas, ya. Setiap hari pasti dalam waktunya melihat YouTube-nya sampean. Aku bilang, apa sih? Saya jadi kepingin tahu, makanya aku bilang sama tim, undang Mardigu deh, gue mau ngomong. Gue mau diskusi sama dia, apa sih? Ngomong apa Mas? Lah ya. Aku ya gemeter diundang Mas Anang. Sampean itu, ya setelah aku pelajarin akhirnya aku nanya juga sama Azriel macam semua dikomentarin tentang politik, ekonomi, ya, apapun mau dikomentari. Apa sih yang sampai Mas Mardigu bukan ingin doing itu tuh bagaimana? Ceritanya agak panjang sebenarnya. Tapi coba Ojo ato gak mari-mari kok Mas derang bukoi. Jadi tak coba ringkes gitu ya. Yes. Aku ini berhutang pada negara karena dikuliahi 6 tahun di negeri seberang gitu ya. Kemudian ketika balik tidak bisa bekerja di lembaga tersebut untuk ikatan dinas, malah langsung dipecat lah. Tetapi negara berkontribusi banyak pada keilmuan yang kupunya sebagai wong deso ya. Oke. Wong kamso ini, come from deso ini ya, aku pikir harus berbakti balik kepada negara. Kira-kira gitu ya. Nah, simpelnya begitu ya? Simpelnya begitu. Kemudian di tahun 2002, aku merasa terjadi perubahan yang sangat fundamental di Undang-Undang Dasar. 2002? Iya. Kan gak ada perubahan. Undang-Undang Dasar 45 itu berubah menjadi Undang-Undang 2002. Loh kok bisa? Kan belum ada amandemen. Ya amandemen tahun 2022 di mana dulu misalnya GBHN hilang. Oh, yes. Ya. Yep. Oke. TNI Polri dikembalikan. Oh, jadi peristiwa 98 lah sebetulnya. Ya, terus peristiwa akhirnya 98. Pemilihan langsung. Ya, 98. Reformasi Ya kan? 98. Oke. Nah, Undang-Undang 2002 itu bagi pendapat pribadiku adalah game changing yang merubah bangsa Indonesia ini bukan negara atau berbasis presidensial tapi parlementer. Mendadak parlemen menjadi powerful. Tapi tetap kenyataannya kan tetap parlemen. Presidensial. Kita kan presidensial. Enggak begitu lagi. Masa? Gitu. Nah, ini cerita panjang nih ya ceritanya. Nah, terus pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Oh ya, itu ya. Saya juga kritisi. Enggak ada. Gitu ya. Ya. Terus dulu Jadi konteksnya Pancasila dong. Pancasila banget guys. Berarti Mas ini Pancasila banget dong. Pancasilais, patriotis, garis lurus, lempeng gitu ya. Nah, terus dulu pejabat itu dilemhanaskan baru mendapatkan jabatan. Sekarang banyak pejabat terutama karena aktor politik menjadi menteri dan menjadi macam nggak ngerti apa itu lemhanas, nggak ngerti bela negara. Nah, terus lalu anak-anak uji kelamin
usia jigo kelakuan minus. Ada yang baru pasti, bingung aku. Nah, Nggak sampai ini mau coba sih ngeluarin kayak gitu kan dulu. nah, ternyata anak-anak di bawah 40 tahun itu lemah sekali pemahaman patriotisme dan nasionalismenya karena memang pelajaran tentang bernegaranya berkurang jauh. Ya. Gitu. Ya dasarnya PMP tersebut ya. Kalau zaman kita kan PMP, Pendidikan Moral kan, Pancasila. Sebagai kaum kolonial, hal itu memahami sekali. Dan kalau kaum milenial dan zilenial ini nggak tahu itu. Nggak tahu belas. Tahu. Nah, mereka menganggap apa yang ada saat ini ya itulah bernegara itu gitu ya. Oke. Nah, jadi pegangannya adalah 2002 atau 2002. Tepatnya setelah reformasi. Yes. Dia pegang after reformasi. Yes. Jadi saya merasa reformasi itu fail menurut saya mendidik kebangsaan. Reformasi fail mendidik kebangsaan ya. Ya, jadi bernegara itu kan ada Ipolex Sosbud Hankam. Yes. Ideologi, politik, sosial, budaya dan saat ini 80% isinya politik. 80% pandangan Mas Mardigu adalah politik. Isinya berita, isinya debat, isinya koran, media mainstream, semuanya politik. Tapi kan itu perubahannya tidak serta-merta pikiran masyarakatnya jadi begitu. Tapi kan karena memang serta-merta karena teknologinya. Orang mudah menerima informasi. Sekarang dulunya cuma nonton TV, leka nonton TV juga nonton apa-apa, udah dapat apa-apaan. Kalau mau beli koran juga dulu mendingan beli makan. Benar. Sekarang cukup beli pulsa yang sekarang sudah murah. Dia bisa nonton TV, dia bisa nonton berita, segalanya mudah dan murah. Betul. Akhirnya konsumsi politik menjadi dan media murah. Mainstream menjadi tool politik. Menarik, media mainstream yang dulunya megang kendali dalam ini infrastruktur politik masyarakat, berita media masyarakat dijadikan political tool. Political tool oleh siapa, Mas? Oleh para pemiliknya. Oke. Ya kan ini agak ekstrim, bener nggak kalimatnya? Coba sekarang. Okay. Aduh, Mas. Telek emang. Panjang ya? Ya enggak telek, saya tahu langsung Mas ngomong gitu. Iya sih ya. Ya ngerti. Karena itu orang akhirnya di warkop, di warung kopi ngomong, oh ini gubernurnya, oh bupatinya ngomongnya itu tok. Apakah mereka ngomong tentang sosial? Ada 400 barongsai keliling selama 2 tahun. Sorry, ada 2 barongsai keliling 2 tahun di semua kabupaten. Siap. Bagi orang kayak saya itu national threat. Iya terus? Karena membuat pembiasaan terhadap kultur tertentu. Ya. Tapi nganggap itu budaya seperti biasa. Orang kayak saya kan, wah ini nggak iso cara negara ini gitu kan. Yes. Nah, karena mereka sudah terbiasa, akhirnya semua terlihat seperti biasa. Karena dibikin biasa akhirnya terbiasa. Nah, ini ada yang menarik. Jadi suatu hari ini teman saya sudah tidak menjabat lagi, saya jadi bisa ngomong. Sekarang posisinya terakhir tinggi. Jadi wakil dari BIN-nya Malaysia. Dulu pangkatnya biasa saja. Orang Indonesia? Orang Malaysia. Oh, orang Malaysia. Jadi tahun 2000-an. Jadi suatu hari saya lagi di puncak, saya nonton TV, itu pertama kali Inul goyang ngebor di TV nasional. Saya tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Sudah saya begitu ngeliat, saya setepuk jidat. Bener nggak? Ini beda pandangan ya. Kemudian di Malaysia sama tepuk jidat juga. Dia menceritakan 6 tahun yang lalu. Jadi udah mantan dia. Yang saya ngelihat adalah, wah, ini tool yang saya lihat. Malaysia melihatnya sama, ini tool. Jadi di Malaysia langsung rapat. Mereka melihat bahwa Inul tidak boleh terkenal. Karena ada 5 juta warga Malaysia, bukan TKI, bukan TKW, menyukai dangdut. Apa yang terjadi kalau Inul sangat populer di Malaysia, dan produk Indonesia akan membanjiri Malaysia. Jadi Inul tidak boleh terkenal. Dia melakukan operation intelijen. Jadi masuk infiltrate, ya MUI, apa artis ya waktu itu digiring opini bahwa ini ya tidak, ya seksi, ya begitulah, Mas tahu sekali dunia itu. Nah, begitu dinyatakan oleh MUI ini haram, Malaysia tepuk tangan, saya tepuk jidat Pak. Dalam bahasa saya, goblok kayak bener nggak? Iya, setuju. Itu marketing tool. Yes. Tapi karena nggak ngerti bernegara dan dimasukin infiltrasi dan Malaysia tepuk tangan waktu itu terjadi. Sekarang mau goyang ngecor, goyang apa segala macam karena tidak mempengaruhi, nggak diapa-apain. Nah, hal-hal seperti gitu adalah
harus bikin gimana cara membuat pinter negara ini kalau nggak lewat udara. Kalau ngomong-ngomong itu aja nggak ada. Nah, saya mencoba mengingatkan lagi bahwa bernegara itu yang paling depan, garda terdepan pertahanan adalah intelijen. Jadi kalau di akademi dulu, garda terdepan pertahanan adalah intelijen. Intelijen. Nah, intelijen kita lemah sekali. Karena sejak 98 dari 6 fungsi intelijen cuma 1, cuma spying doang. Wis aja sing ngomong sing abdo-abdo Mas, gak usah. Nah, akhirnya singkat Kaduan. Gitu kan? Yes. Nah, kan serem kan kalau udah diskusinya ke arah sana. Kita kejauhan. Enggak, saya bilangnya bahwa tadi menarik. PMP itu penerusnya kan ada sebetulnya ya. Diperbaikin. Tapi kalau saya bilang kan pendidikan harus dinamis. Agree. Dinamis tersebut akhirnya mengikuti perkembangan masyarakatnya juga. Dan teknologi budaya yang terjadi yang baru. Karena pada saat tidak nanti jadi kacau juga. Kalau aku melihat kemarin coba membaca buku apa sih namanya gantinya PMP apa sih PPKN. Rada mirip-mirip loh sebetulnya ya. Aku bilang sih rada mirip ya PPKM tersebut. Enforcementnya yang enggak. Nah, kalau bicara enforcement, buat aku di sini jadi memang satu effort yang dilakukan oleh rezim, oleh pemerintah akhirnya. Tapi kalau kita bicara konteksnya, PMP-nya, bahwa PMP-nya sebetulnya berubah nama saja, isinya tetap ada. Betul. Inilah yang kemarin saya mencoba bilang bahwa saya juga orang yang sangat cinta dengan Pancasila. Hampir semua saya rujukannya adalah Pancasila menjadi pegangan karena itu ideologi negara. Saya ingin memang anak muda itu semua paham tentang ini. Kenapa? Itulah yang membedakan negara tetangga sama kita. Dan ada orang seluruh dunia kita demokrasi, benar. Tapi kalau just ngomong demokrasi, saya kurang suka. Ya, tapi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Ini nggak boleh dipisah. Betul. Benar ya Mas ya? Setuju. Nah, demokrasi yang saat ini diadopsi adalah demokrasi one man one vote. Saya nggak setuju. Maksudnya satu orang satu suara tuh saya tidak setuju. Yang saya setuju ada pembobotan. Namanya electoral vote. Jadi ada pembobotan. Kalau popular vote, one man one vote, saya nggak setuju. Kenapa? Popular vote. Iya. Kenapa? Seseorang yang membayar pajak, katakanlah 1 miliar per tahun, suaranya 3 gitu. Jadi pada saat dia melakukan voting, Mas Anang 17 suaranya. Oh, dia membayar pajak. Jelas. Popular vote kalah dengan elektoral. Jadi ada pembobotan. Nah, ngukurnya gampang, siapa yang store pajak aja. Nah, kalau kayak gini negara kita tidak bisa dipengaruhi oleh bayar-bayar tadi politiknya. Tapi kan yang menyetor pajak sama jumlah masyarakat yang layak vote, yang sudah umurnya memadai vote, dia sebagai warga negara memang berhak untuk vote karena itu memang haknya. Di demokrasi. Satu aja nilainya. Kalau mau 15 ya store pajak banyak kan. Oh, jadi kalau setor pajak, jadi yang punya NPWP-nya terdata sekian, misalnya 100 juta suaranya nambah 1 miliar ya suaranya per tahun dia dapat. Iya, gitulah kira-kira. Sehingga kan keren begitu disebut satu. Masa Anang 17. Oh, gitu kan. Dan yang 17 itu make a difference gitu. Itu namanya pembobotan. Apakah ini sampean terus menyatakan diri mau mencalonkan Presiden Republik Indonesia tahun 2024? Cocok gue. Hah? Gak berani. Satu, gak ada partai yang suka sama gue. Lu sampean tuh ngomong loh. Bulan Februari aku ingetnya pas baca gara-gara Azriel ngomong. Mardiku mencalonkan diri presiden. Aku pasti vote dia kata dia. Saking ngefansnya lu. Lu iya bener anak itu ngefans sumpah. Gak ada partai Kang Mas. Loh. Kan nanti ini akan berkembang. 2024 kan belum ditentukan. Untuk bagaimana nanti. Ya. Terus kalau misalnya berubah bisa. Kan nanti Mas ngomong terus seperti ini. Tahu-tahu partai pada datang. Enggak Mas, jadi gini, niatku ini adalah ingin merubah bahwa old mind yang dulu cara bernegara dengan cara old mind akan diubah dengan cara new mind. Paham Mas, kalau sampean gak jadi presiden gak iso. Ngini terus sampai jang bangkotan yang ngini terus podcastan terus saya kabari-bari. Rasanya. Tahun 2024 itu yang saya sebut digital political. Digital political, menarik. Jadi yang unggul di digital dia make a difference, pembeda. Itu sebuah pembeda.
pembeda. Nah, jadi 3 tahun ini, Ya. yang masuk gorong-gorong akan kalah dengan yang Pasti. masuk ke podcast. Pasti, Gitu ya. pasti. Setuju. Karena mereka mengukur yang. Nah, saya pikir adalah saya seorang ideolog. Saya hobinya baca. Jadi 1 bulan 1 buku. Mas Mardigu kenapa kayak begini teman-teman? 1 bulan 1 buku. Masalah Republik ini waktu aku masuk di parlemen. Masalah Republik ini adalah literasi. Masyarakat paling malas kongkon moco buku. Setuju. Nah, Mas Mardigu begini 1 bulan 1 buku. 1 bulan 1 buku. Jadi misalnya ada buku menarik. Judulnya The Winner Takes All gitu ya. Yes. Pemenang mengambil semua. Mengambil semuanya. Buku ini menarik. Buku ini menceritakan bahwa kalau saya mentransfer uang ke Mas Anang, katakanlah $1.000. Iya. Kita datang ke Bank Mandiri, kita teken, masuk $1.000. Bank Mandiri akan clerknya atau kasirnya akan memasukkan kode, kemudian ke New York. New York akan ngirim ke Basel. Basel tuh kota kecil di Switzerland. Basel oke, New York oke, Mandiri oke, uangnya masuk, dipotong sekian. Mandiri dapat sekian, New York dapat sekian, Basel dapat sekian. Basel itu milik sebuah keluarga. Dia the winner takes all. Semakin kaya kita berdua, selama menggunakan dolar, dia make money. Dia the winner takes all, gitu ya. Si Basel itu. Nah, contoh lagi, kita berjualan, buku berjualan, kaos berjualan, wah, menggunakan platform IG. Menggunakan platform. Semakin kita kaya ya FB semakin kaya, IG semakin kaya. Ya YouTube ya podo ae oke. Dia the winner takes all, gitu ya. Nah, ada banyak lagi. Misalnya di tahun 1850-an sebuah keluarga mengumpulkan batuan. Kemudian 20 tahun kemudian dia mengklaim bahwa diamond adalah lambang cinta, diamond adalah forever dan lain sebagainya. 150 tahun kemudian berlian ini paling mahal dan mengontrol dunia. Karena dia memiliki 60% cadangan berlian dunia. Keluarga itu namanya Oppenheimer, De Beers dan lain sebagainya. The winner takes all. Pertanyaannya, kata si mereka yang pengarang buku ini sudah ada semua. Apakah kejahatan berkurang? Apakah peperangan berkurang? Apakah kesehatan membaik? Apakah kaya miskin makin mendekat? Ternyata tidak. Nah, berarti the system doesn't work. Kenapa lo masih nggak mau ganti? Itu yang disebut old mind. Nah, kita harus punya new mind. Nah, ini new mind ini, idenya ini mau kita ajarin dulu ke masyarakat selama 2 tahun ke depan. Jadi contohnya misalnya, saya pro printing money. Sementara pejabat yang berkuasa sekarang yang sering mendapat hadiah award dari negara pengutang tersebut menyatakan, ini contoh ini. Gak sebut jenenge. Gak seru, Cak. Jadi dia mengatakan printing money akan menyebabkan inflasi. Yes. Saya bilang, pasti. Waktu diurai, apa itu inflasi? Inflasi adalah selama jumlah uang beredar sama dengan produksi, maka tidak ada inflasi. Selama jumlah uang beredar sama dengan jumlah produksi, maka tidak ada inflasi. Inflasi terjadi kalau uang beredar lebih banyak dari lebih produksi. Banyak. Jadi kalau uang tadi di-print untuk sektor produksi, maka harusnya tidak ada inflasi. Tidak ada. Karena itu Jerman negara kalah perang. 1918 Jerman rata tanah loh. Tapi 1933 Jerman naklukin Eropa. Hanya 15 tahun. Apakah kira-kira dari surplus doang dia dagang? Orang negara kalah perang kok. Kalau dia nggak printing money, dia nggak bisa cetak itu mesin perang. Oke, terus maksudnya Mas jadi presiden tuh apa dong? Oh, presiden mana? Ya aku tanya lagi, itu penjelasan tadi itu enggak. Orang Jember males dengernya itu. Intinya adalah, itu. Aku pengen semua ide ini diterima dan siapapun nanti menjabat ide ini diterima. Soalnya gini, orang tinggal baca buku. Orang tinggal belajar dari orang pintar, menyerap Mas Mardigu orang jadi orang pintar dengan isi kepala yang luar biasa. Kan kadang-kadang failnya apa? Di eksekutor. Oke. Gini deh. Kan banyak orang yang pintar tahu-tahu wah pintar ngomong pada saat disuruh megang sesuatu jegreng. Bisa. Mulai ketok wis. Karena berhubungan dengan pegawai, berhubungan dengan bawahan, berhubungan dengan kepentingan, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan macam-macam. Good. Gini. Pasti. Ini orang pinter, repot aku kalau berhadapan sama orang pinter kayak gini. Ya enggak gitu. Ini kan kenyataannya orang kita alamin hal begitu. Kang Mas ini meminta jawaban yang cetok, bener nggak?
Pasti, Mas. Seorang Mardigu pasti berhadapan dengan istri, berhadapan dengan kemauan anak, berhadapan dengan kemauan keinginan laki-lakinya, berhadapan dengan keinginan politiknya, berhadapan dengan kemauan syahwatnya, sehingga sebuah keputusan tidak pure dari Jadi, tulisan aslinya. Pertanyaannya, Mardigu ngadepin seperti itu gimana? Dengan cita-cita yang tinggi ingin jadi seorang presiden Republik Indonesia tahun 2024. Gini deh. Gimana kalau kita pakai ukuran? Kalau ini tercapai, saya running for president. Setuju nggak? Ya, saya setuju. Saya kepingin punya presiden yang hebat. Gini, saya merasa Yes. ekonomi itu terbagi tiga. Terbagi tiga. Yeah. Jadi saat ini yang namanya sosialis elitis. Sosialis elitis itu mengutamakan BUMN. Saya anti BUMN. Catat dulu ya, catat dulu. Saya anti BUMN yang di bawah kementerian. Loh, kenapa? Kalau Temasek atau Kasanah itu bukan kementerian, dia BUMN. Ya terus. Mbak, kenapa pemerintah mau turun ke dalam ranah sektor privat? Ya. Kok enggak boleh? Kenapa? Jadi gini, negara adalah regulator. Ngerti? Regulator oke. BUMN adalah operator. Betul. Jangan digabung. Oke. Nggak fair sama UKM. Nggak fair sama UKM. UKM nggak akan pernah bisa besar. Ya, sekarang mungkin BUMN ini ada untuk turun kan, nggak mungkin ngelebas UKM, pasti ngelibas yang gede-gede iki kan. Sing 800 itu jadi 50. Yang 800 BUMN kakean, semua disikat tumpek parkir punya ya. Makanya BUMN yang 800, sementara UMKM itu ada 67 juta UKM. Dan nggak bisa tumbuh dengan baik kan? Betul. Oke, kita saya setuju ya. itu. 8% sampai sekitar 15 juta baru masuk ke dalam TI. Oke, nggak, pertanyaannya bahwa konteksnya Mas Mardigu diskusi tentang BUMN sebagai regulator. Nggak boleh masuk ke private sector. Yes. Itu karena saya heavy on private. Saya bukan heavy on government. Oke, terus? Iya, Mas kan sosial berarti. Private sector. Mas kepingin sosial itu naik. Orang luar, di luar pemerintah naik. Karena itu 7 presiden, itu heavy on government. Heavy on government, tahu. Kalau kita jadi presiden, itu heavy on private. Iya. Apa-apa swasta. Memang ke sana kan? Arahnya. Memang ke situ kan? Memang Pak Jokowi aku lihat setiap statementnya selalu mendorong. Berani nutup perusahaan-perusahaan BUMN seperti KAI segala macam. Yang rusak-rusak maksudnya? Iya. Itu KAI yang rusak atau orang yang rusak? Rasanya dua-duanya. Loh, gak mungkin Mas. Infrastruktur. Nanti kita sampai sana ya. Nanti kita. Lu nggak, aku cuman menggelitik. Saya hanya ingin diskusi dengan Mas, mempertanyakan itu karena Mas ngomong itu. Saya cuman ingin memberikan dasar pikirannya. Pertanyaan saya adalah, kenapa negara turun ke private sector untuk sekarang menemani swasta, memberikan, mungkin kan pemerintah juga orang juga, pemerintah itu mungkin source juga bagus juga, yang sekarang mau berkompetisi tujuannya maybe bahwa dia memberikan pikiran-pikiran baru dalam private sector Indonesia. Oke, good. Tujuannya Understand. Supaya toh private sector duit toh government punya duit rakyat, toh dikembalikan kepada rakyat. Total aset BUMN. Yes. Kira-kira 4.000 triliun. Ya. Oke. Jika itu dikelola swasta, dividennya 4 kali lipat. Kok bisa? Terus kenapa pemerintah nggak bisa? Loh, nggak. Pemerintah nggak bisa. Oke. Kalau itu diambil oleh pemerintah untuk mendanai pemerintah dengan macam-macam biayanya mungkin. Tapi kalau secara terlek untuk menghasilkan itu kan kita punya orang pintar kayak menterinya hari ini Erick Thohir pintar. Dia akan memilih orang-orang kayak sekarang jadi dari menteri yang awalnya bukan ngurusin kesehatan jadi ngurusin kesehatan. Mas Budi itu pintar. Setuju. Kan pintar-pintar semua terus. Kalau pinternya saya setuju. Nah, terus? Cuman karena ini dikelolanya oleh sesuatu yang 5 tahunan. Oh, karena ada unsur politikal tersebut. Nggak ada yang dari bawah karir yang kayak gini, itu membuat kebijakan 5 tahun sekali berubah. Berarti diganti-ganti. Berarti masalahnya bukan di situ dong. Nah, itu yang kita harus benerin. Berarti kan? Di situ kalau gitu masalahnya adalah ya udah jangan 5 tahunan, apa itu? Bukan, karena ini sektornya swasta. Oke. Jadi di IPO-kan aja semua. Di IPO, BUMN juga IPO. Bukannya BUMN IPO? Sahamnya kecil, nggak bisa kita kendaliin. Nggak bisa dikenal, kenapa? Iya. Nah, nanti itu kan dikuasain orang kaya lagi. Nah ini Wong sugi-sugi mana cari ini? Jadi pada saat saya anti pada sosialis elitis. Yes. Yang kedua, ini harus ngomong dulu. Saya anti pada
kapitalis, elitis, Oke. oligarki. Ya, dan itu pasti dibenci. Nggak ada yang suka Oke. dengan itu semua. Kita menyukai akar rumput yang namanya bottom of pyramid. Betul. Nah, ekonomi UMKM maunya Mas. Nah, saya mencoba berkontribusi. Mas ingin berkontribusi kepada UMKM. Kita Oke, membuat perusahaan pertama equity crowdfunding di Indonesia yang namanya Santara. Ya, saya nggak Jadi, tahu. publik kalau mau IPO Yes. itu lari ke Bursa Efek. Ya. Tapi kalau UKM kapan bisa ke Bursa Efek Indonesia? Iya, betul. Nah, Mas sekarang bikin sudah jadi Santara. Dan Santara adalah the biggest equity crowdfunding di Tahu. Indonesia. Nah, Baru ngerti aku pas Mas ngomong itu, baru tahu. Ngerti aku. Jadi, aku pernah baca. Kalau kita bisa, saat ini baru 250.000 investor baru. Itu investor. Receh ya? Investor receh. Ya. Itu investor. Tapi UMKM yang sudah tergrab masuk. Dari 60 juta UMKM. Baru 6.000. Loh, kok bisa Mas? 0,01%. Masih kecil. Nah, itulah. Kok bisa? Seorang Mardigu lebih top dari Santaranya dong. Saat ini kita berusaha membangun sekali lagi karena kalau Santara ini adalah sinterklas, malaikat hari ini. Kelihatannya baik. Orang yang juga meragukan Mardigu dengan pikirannya dan kebaikannya tadi, penjelasan buku yang dibaca itu sudah A sampai Z. Masih takut juga. Ada apa Mas dengan Santara tersebut? Santara adalah tidak punya referensinya di dunia ini. Santara tidak ada referensi, berarti hanya satu-satunya model bisnis kayak Santara. Dan OJK gemeteran, Pak. Dari 2018 OJK gemeteran. Orang OJK sampean gemeteran bener ya? Mardigu loh yang ngomong loh, bukan saya loh. Sekarang kita darlingnya OJK. Oh gitu. Gara-gara Mas bikin Santara? Akhirnya pertama kan ditolak dulu karena melanggar undang-undang bursa. Lalu kok bisa melanggar undang-undang bursa sama OJK? Kan polisi ini OJK iki. Urusan ngene-ngene ini OJK lah. Kan disemprit OJK kan, kasih kartu merah. Tapi akhirnya jadi konco. Nah, saya bilang, nah ini kita merapat terus, kita diskusi, lama-lama kan ngelundas juga kan. OJK nih. Kan kita kesuwen Mas, kita mau nolong, tapi OJK bilang. Orang aku nolong ayo kok ruwet ya. Nah OJK bilang, boleh nggak kalau di negara modern, negara maju, biasanya ada namanya regulatory sandbox. Jadi sesuatu diikuti dulu aja, nanti baru aturannya dibuat. Dia bilang nggak bisa. Di Indonesia ini harus ada aturan dulu baru dijalankan. Saya bilang, di agama saya yang Islam ini semuanya halal kecuali yang Allah haramkan. Sampean ini OJK semuanya haram kecuali yang dihalalkan oleh OJK. Lo lebih hebat dari Tuhan gua, saya bilang gitu. Pusing Pak OJK-nya dibilang. Ya pasti gitu. Mas. Nah, ya pasti digono OJK ya. Nah, singkat cerita ya akhirnya kita melakukan. Tapi kan dia based on undang-undang. Nah, makanya kan kalau undang-undang yang nggak ada pakai regulatory sandbox kan supaya jalan. Ini Indonesia tuh, nah singkat cerita baru dapat izin 9 bulan yang lalu. Oh jadi Santara hari ini adalah crowdfunding paling besar untuk UMKM? Karena izinnya baru 9 bulan. Baru 9 bulan? Jalannya udah 3 tahun. Nah, jalan 3 tahun? Kita mulai, tapi dapat 6.000 UMKM. UKM baru UMKM. 270 ribuan investor receh. Jadi, nah kita harapkan berapa triliun Mas? Rata-rata 10 juta, jadi baru 2,7 triliun. Baru 2,7 triliun? Masih nggak ada apa-apanya dengan 60 juta UKM tadi. Nah, nggak usah ngomong itu dulu Mas. Itu duit ya? Bukan godong kan ya? 2,7 T. Ya. Sampean kumpulkan dalam waktu 9 bulan, karena 9 bulan Mas baru diizinkan. 3 tahun ngumpulinnya, tapi kita nggak gerak. Mas belum dapat izin OJK sudah bisa ngumpulin duit? Karena crowd menggunakan nama Bosman rupanya efektif juga. Lah emang kan aku bilang. Tapi kita nggak berani apa-apa. Kan berarti melanggar OJK dalam sebelum 9 bulan kemarin. Ada 2,1 bulan Mas melanggar dong. Teorinya melanggar. Oke. Tapi karena tidak ada aturan, sebenarnya nggak melanggar juga. Bener nggak? Iya aneh lagi. Dibilang melanggar, kalau nggak ada aturan ya nggak melanggar dong. Iya makanya. Tapi OJK, kehebatan OJK ini, iya. Dia fast learner. Dia cepat pembelajarnya. Oh. Saya bilang referensinya mana? Saya bilang di Cina tuh ada 2 bursa. Satu Shanghai Stock Exchange itu bursa efek Indonesia, sama Shenzhen Stock Exchange itu bursa efek UKM. 200.000 UKM-nya dia besar-besar dari kecil sampai besar. Terus itu adalah Liga 2, Liga 1-nya ke Shanghai gitu ya. Referensi itu dapat AH-nya. Karena sekali lagi, China ini, Tiongkok ini mempunyai aturan berbeda dengan aturan Western. Benar nggak? Mereka punya aturan sendiri. Memang musuh aturannya podo ya kayak gebuan Mas. Iya, makanya. Nah, jadi kita bilang yang melakukan game changing ini mereka. Kita follow bukan
Ya kita follow ala Ya, Indonesia. pokoknya kita itu kalau orang Amerika, orang Eropa, orang China gawe iku apik. Lek wong Indonesia dhewe gawe, wah wis elek pokoknya wis. Ojo digawe lah wis pokoknya. Aku ini menganalisa soalnya beberapa hal ya, contoh ya. Genus apik susah coba. Vaksin Coba Nusantara. andaikan Genus itu semua sekarang gawe di mall Genus Indonesia. Dibiayai negara paling 2-3 triliun. Kemarin untuk recovery ini kan 100 triliun keluar negara. Kenapa nggak Genus? Nyumbang Genus, akhirnya PCR dan macam-macam masyarakat terbantu, semua akan gampang tahu bahwa gua masuk rumah aman gara-gara gua di Genus. Betul. Karena Genus disetujui 9,6 kata WHO. Akhirnya Satgas ngomong, semua harus ikut WHO. Lega WHO gak oleh. Loh, memang pada saat kita sakit semua WHO mau tahu gitu. Terus bayarin gitu ya? Itu dibayarin gitu. Enggak juga. Enggak. Lah kalau enggak juga kenapa gak pakai Genus pemerintah? Pandangan Mas apa itu? Gue kalau bukaan begini kadang-kadang suka kasihan sama. Siapa? Ini kan masyarakat Jember mau tahu nih, desoku tok sing mau tahu nih Mas. Gak apa-apa lah orang Medion gak mau tahu, gak apa-apa. Jadi iso. Tahu Lu sampean orang Medion kan. Jadi yang bergerak itu adalah para broker globalis. Ada broker berarti konspirasi dong. Ya dagang biasa sebenarnya. Konspirasi adalah dagang biasa, bener nggak? Tapi konspirasi itu berani membayar pegawai pemerintah, berani merubah undang-undang, berani merubah kebijakan, gitu kan? Iya. Itu disebut konspirasi. Iya, sebenarnya. sama. Nah, untuk menguntungkan satu pihak. Kan? Iya. Nah, caranya adalah dia udah punya stok ini, stok PCR, stok antigen. Wis kadung wis tuku akeh. Iya, terus ya udah, ntar dulu tunggu gue balik modal. Bentar aku balik modal sih. Iya. Tapi kan kasihan rakyat, Mas. Nah, kalau kita Pancasila seperti Mas kan harusnya kasihan rakyat. Pejabatnya siapa kira-kira yang harus kita omongin? Aku nggak ngerti Mas, sumpah sampai sekarang aku bingung aku. Loh saya nih nggak tahu. Fat tahu kamu Fat? Loh nggak tahu. Loh nggak tahu. Riz kamu tahu gak Riz? Fat kamu tahu gak Riz? Loh Mas kita ini semua nggak tahu loh Mas. Yang tahu cuma sampean Yesus sampean aja ngomong. Jadi kita sebutin aja di pejabat pemerintahan itu dari mulai kementerian sampai eselon 1 dan sebagainya. Kita cek dia liabilities atau aset buat negara. Gitu aja dia beban atau aset buat negara. Bedahnya gitu aja gampang. Si A, sesimpel itu. Kalau vaksin Nusantara terus nggak dapat izinnya lama-lama, terus yang diuntungkan adalah Pfizer, yang diuntungkan adalah Sinovac. Sampai ini ngomong vaksin Nusantara, emang tahunya Mas Emin sampai vaksin Nusantara jaro loh. Itu terus piye caranya? Duwe ero ngurusi penyakit ero terus Rizky layak Rizky 2024 Rizky beneran. Pantesan Azriel datang gara-gara cuman ada Damardigu datang loh. Nanti mau foto loh sama dia. Sumpah ini orang mau tahu semua ya. Terus vaksin Nusantara salah ya apa Mas? Enggak ada salahnya. Jadi dia dicap oleh BPOM. Dicap ya? Oleh BPOM sebagai... Mardiku bilang dicap oleh BPOM. Terus? Sebagai vaksin. Padahal dia adalah dendritik. Oh dendritik itu bukan vaksin? Bukan vaksin. Oh. Jadi dia model gini dia sederhana kayak stem cell darah kita diambil itu terus balikin lagi. Dah sesederhana itu. Jadi kalau vaksin adalah ini dimasukkan. Kalau ini barang kita dikeluarkan. Dikasih diberseni dimlebokno maneh. Kayak sesederhana itu diambil bisain darah putihnya sama dendritiknya. Udah selesai, mlebokno maneh. Waktu ini dimajukan, mereka bilang, "Wah, ini harus pakai ini." Loh, itu kan vaksin. Iya. Ini bukan. Ini bukan. Nah, ini dipaksa jadi vaksin, gitu. Iya kan? Karena itu disemprit. Oke. Jadi saya bilang, BPOM-nya harus belajar ini. Bener gak? Mas, sampai ini sedalam itu diskusi tentang hal ini sampai sampean mau mengerti. Gimana? Apa sih yang menggelitik sampai itu loh apa sih? Enggak segenit itu gitu. Sampai itu genit loh Mas. Setuju saya. Tapi gini kalau cerita. Sebagai orang yang lama di dunia shadow. Bener gak? Bahaya lagi. Bahaya. Bahasa ngeri-ngeri. Rek shadow. Rek. Ngeri. Rek. Dudu shadow ini loh. Oh itu lain. Ini kok shadow gini gitu. Itu gak cocok. Cocok hari ini. Gak beres kan Pak? Jadi punya jaringan internasional. Yang kadang-kadang memberikan informasi itu data gitu kan. Yep. Nah, data-data ini kadang-kadang kan nohok-nohok gitu kan. Yes. Nah, jadi selama kita memberikan data, selama kita memberikan fakta, maka saya harus menegakkan semua supaya orang tahu. Jadi gini, singkat cerita. Mas Anang pernah nonton Robin Hood, The Magic Reveal. Jadi tukang sulap yang membuka rahasia sulap.
Oh. Dan dia dihujat sama seluruh tukang orang sulap di dunia. ya, karena tukang buka. Karena dia bukain Tukang semua. buka. Bukain semua. Jadi Mas ini mau tujuannya ingin membuka hal-hal yang tertutup. Efeknya dunia sulap naik 10 kali lipat. Gara-gara dia. Karena menginovasi-inovasi Ya, baru. gara-gara dibuka. Gara-gara orang dibuka. jadi iso, akhirnya kreatif semua. Niatnya Bosman ini membuka seluruh keborokan supaya tidak ada lagi, terus ya lebih pintar. Lebih pintar lagi. Maunya begitu. Maunya supaya naik kita, gitu. Layak jadi presiden. Riz. Oh, Ini layak ini, Riz. Waduh, Serem, ini kayaknya dukung ini kita ini. Apa kita dukung semua ini? Dukung ya? Mas dukung loh. Coba. Nah, Aku kan membuktikan ucapanku, semua orangku dukung sampean. Gini. Ada peacock effect-ku belum cantik. Peacock effect itu apa bahasa Indonesia? Apa ya? Efek merak. Ya, oh ya, efek merak yang perang ini. Jadi Pak burung, Jokowi itu punya SMK sebagai meraknya dia membawa dia oh, ke Jakarta. Gak ada mainannya, Ya. Riz. Kan kalau ini merak kan ada, kalau dia mau Ya. tebar pesona kan Ya, dia harus pleng. Nah, gini Gitu nah. ya. Pak Jokowi punya SMK untuk membawa wali kota ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta dia punya waduk Rio, punya waduk kulit didandani rapi terus Solo. Iya, terus Ya. inilah buat ke nasional. Gitu ya. Nah, Bosman ini meraknya belum jadi. Kata siapa? Menurutku sih ya. Lah ini biasanya kalau katanya orang ngelihat barang kita itu nggak pernah bagus, tapi ngelihat tetangga bagus. Nah itu. Ya. Terus kedua, kalau masak ikan teri katanya kiai-kiai, yang di rumah nggak dengar suaranya, baunya tuh lo nggak dengar. Oh yang ngecas itu sebelah. Nah, jadi pandangan saya, makanya saya semua potong singkat aja. Mas ngomong itu hanya merendahkan diri sendiri. Kenapa? Buat saya, Mas punya 32 perusahaan, ngurusin opo wae, Mas. Supaya nanti Mas ngomong nggak punya merak itu, ini sampai nih pinter apa bodoh sih? Nah itu. Mungkin sih. Kan nanti hari kan gitu. Pinter apa kalau bodoh? Ditanya ini Bosman itu siapa? Wong bodoh aku pinter. Wong bodoh aku pinter. Gak duit merak, tapi 32 perusahaan. Salah satu Santara dengan sekarang mengumpulkan duit dana masyarakat 2,7 T. Satu perusahaan toh. Nah, lesang 31 ngurus siapa ini? Bedah kayak gini pajak ntar datang nih nanti. Loh, Mas tukang bedah, saya tukang bedah. Oh, enggak. Saya minta tahu Mas, kenapa? Mas yang menarik dari perjalanan seorang Mardigu muncul ke ranah infotainment dan muncul di ranah podcast dan dunia entertainment, akhirnya masuk di entertainment Indonesia. Setiap aku melihat pembicaraan sampean, ini bukan kaleng-kaleng orang ini. Ini ada hidden agenda dari semua strategi dia, politik dia melakukan tindakan ini. Aku berpikir bahwa ini orang pinter ngomongnya ini ada aku disekak nih sekarang. Hidden agenda. Enggak, hidden agenda menarik, sampean pun lugas bicara bahwa saya mencalonkan presiden 2024. Buat aku sampean gentleman. Ada orang yang gak berani ngomong. Aku seneng dengan seorang Giring ngomong aku mau jadi presiden. Berani dia, good. Ahmad Dhani tahun 98 setelah reformasi 2020 dia ngomong bikin album Ahmad Band, dia ingin jadi presiden Republik Indonesia juga. Seorang Mardigu pun mengucapkan hal yang sama. Pertanyaannya memang serius ingin jadi presiden. Saya sebenarnya pengen merubah Indonesia ini. Nah iya, Mas, gak usah bulat, Mas. Saya gak ketemu orang bulat, saya di DPR sudah bulat. Saya ketemu teman-teman saya yang politik udah bulat. Saya ketemu Mardigu hari ini, saya gak kepingin bulat. Mas memang mau apa enggak? Saya mau kalau Santara punya 5 juta members dan 100.000 UKM tercapai dalam tahun 2023 April. Sampean sekarang punya 6.000 members. Mas kepingin UKM, sorry. Mas kepingin 100.000 UKM. 100.000 berarti berapa? Dibagi itu berapa? Mas hanya ini propaganda yang gampang ditelaah. Propaganda buat aku propaganda murahan. Gak penting Mas ngomong itu. Jadi kalau kayak Mas gak punya keyakinan diri, tanpa ini pun Mas gak bisa jadi presiden. Bukan. Meraknya gak cantik. Enggak. Mas berarti Mas mendinai 32 perusahaan Mas. Bahwa hati-hati dengan 32 perusahaan Mardigu itu tidak cantik. Canggih. Boleh gak aku ngomong begitu? Gini deh. Iya deh, gue 2024 salaman dulu dah. Dan
Foto dulu. Ini calon presiden Jaja. Wah, ini calon presiden Indonesia. Saya salah satu orang yang pertama kali memberikan pendapat Mas layak masuk bursa tersebut. Oke, Mas. Kayaknya gue nggak bisa enggak nih harusnya. Jawa Timurannya keluar. Mas, tapi ada hal yang menarik dari pengamatan saya sehingga saya berkeinginan banget ketemu seorang Mardigu. Yap. Mas genit banget dengan segala peristiwa sosial di Indonesia. Mas genit banget dengan politik di Indonesia. Setuju. Sangat genit. Tapi kenapa lewat untuk tidak membicarakan PP 56 2001? Oke. Apakah tidak bagian isu penting kendaraan sampean masuk ke bursa 2024? Aku tadinya terpikir ini too early. Too early. Too early. Kok bisa? Jadi itu menurutku. Salah buat saya. Ya itu, makanya aku perlu advisor. Oke. Gitu ya. Menurutku apa-apa Oleh yang... kerjaan Riz. Oke terus. Jadi toto daharnya. Siap. Ya kita Yap. makan aja Siap. ada noto daharnya, Siap. piring segala macam. Siap. Kalau toto daharnya nggak rapi, Oke. ininya nggak rapi. Nah, aku masih too early untuk menyatakan ya. Siap. Kalau notonya sudah notonya. Nah, jadi karena itu aku merasa meraknya belum cantik. Merasa. Oke. Untuk Mas diskusi, untuk Mas bicara dan memberikan pendapat tentang PP 56 2001. Yes. Cuman itu toh. Nah, Oke. ada targetnya. Ya. Ada targetnya. Jadi rencanaku saat ini aku Ya. baru punya 4 juta followers. Oke. Gimana kalau nanti setahun lagi jadi 10 juta, gimana caranya 2 tahun lagi menjadi 15 Mas juta. masih berkutat di situ. Nah, dan terus kita mau lihat responnya. Oke. Iya enggak? Karena kita sekali lagi ada 180 juta mata panah nih nanti nih. Terus knowingness mungkin keterkenalan kita tinggi, tapi likabilitas mungkin belum. Belum. Nah, untuk memilih tuh orang di atas like yang namanya trust. Setuju. Trust itu dia perlu proof. Setuju. Nah, proof ini karena saya nggak punya tool. Kalau saya gubernur. No, salah Nah, lagi ini. seorang Mardigu buat Anang bicara tentang Mardigu tidak punya tool untuk kelihatan meraknya. Itu. Nah, karena itu pandangan Mas Anang hari ini merubah mindset saya. Salah. Merubah mindset Totally saya. salah, Oh, yes. ternyata nggak perlu. Iya. Ternyata nggak perlu. Nggak. Yang saat ini pun sudah cukup. Yes. Itu yang aku nggak pernah Yang mikir. Mas ada, Aku masih Mas harus yakin, Mas dengan memaksa diri Mas mencari tersebut, pertanyaan jadi timbul bahwa seorang Mardigu tidak pede. I see. Oke, good point. Jadi saya nggak pernah melihat dari sisi itu sampai seorang Mas Anang Yep. membicarakan hal ini. Ya, Dan karena saya aku terima. melihat Saya terima. dan aku melihat 32 perusahaan, Mas dengan satu perusahaan Santara, aku udah baca track record tersebut dan aku orang yang juga suka dengan UMKM karena aku ada di kreatif industri dan memang Indonesia mau bangkit dibutuhkan kekuatan UMKM yang betul-betul diberikan haknya dan dibela oleh negara. Oke. Itu betul, sangat betul. Karena kita punya 270,20 juta orang, kita punya 17.700 pulau. Betul. Ini adalah kekayaan yang tidak dimiliki negara lain. Nah, ini yang miss dari penggarapan 7 presiden. Ya? Aku setuju. Ini miss bahwa pembentukan UMKM ini belum betul-betul superpower dibangun, padahal ada undang-undangnya, ada macam-macamnya ya. Oke lah, mudah-mudahan dengan 2024 Mas Mardigu benar-benar masuk ke bursa dan bisa, kita mendoakan semua Mas bisa benar-benar berkompetisi dengan baik. Pertanyaan saya hari ini sampai hari ini bisa dijawab bahwa Mas Mardigu, saya cuma bilang jangan tidak pede. Oke. Bahwa Mas Mardigu dengan 32 perusahaan, dengan performa seperti ini, dengan pikiran-pikiran tersebut, Mas sudah sesuatu yang sangat berharga di bidang politik Indonesia. Dibutuhkan orang-orang seperti sampean untuk nggak perlu lagi Mas, tidak butuh lagi kendaraan lain. Kendaraan seorang Mardigu adalah kepedean dengan kepintaran. Bukan kesombongan itu ya. Boleh sombong kalau pintar Mas. Oh, setuju. Loh wis bodoh sombongnya piye carane iki. Loh ya enggak apa-apa. Okay. Orang pintar kok memang dia bisa jawab. Karena kepintaran tersebut akan nanti menuju kebijaksanaan yang tinggi.
Oke. Itu yang saya tunggu dari seorang Mardigu, bahwa dia tinggal menuju ke sebuah kebijaksanaan. Terima. Karena pinter, nggak bijaksana, malah petaka. Gue terima. Jadi hari ini ada sesuatu yang menarik dalam perjalanan hidup saya. Ketemu Mas Anang. Dan merubah otak gue. Yang tadinya seorang deso. Bener nggak? Iya. Kita hanya mencoba menjadi ideolog dulu. Untuk ada nggak orang yang menyukai ide kita, menyukai konsep kita gitu, ada nggak gitu? Dan saya bilang, saya satu-satunya orang hari ini yang menyatakan bahwa saya mengikuti perjalanan Mardigu waktu muncul pertama kali dengan Helmi Yahya. Saya lihat, saya masih belum terlirik untuk bicara tentang seorang Mardigu. Asik. Tapi pas kemarin berapa ini, loh kok sampai kayak begini nih orang ya? Saya mau ketemu. Asik. Oke. Tapi ternyata kok ada nggak kepedeannya? Lu salah lagi saya ngundang berarti dong. Ini yang saya, kenapa saya jadi, karena saya anggota masyarakat biasa yang menginginkan republik ini benar-benar superpower. Karena kita sudah superpower budaya dan itu diakuin. Indonesia adalah superpower budaya karena punya 1.400 suku bangsa. Asimilasi budayanya adalah asimilasi tertinggi di dunia. Otak boleh mikir Kang Mas. Itu tidak ada di negara manapun. Oke. Yang jadi masalah bahwa asimilasi budaya adalah Indonesia terkaya di dunia. Tapi bicara tentang industri budayanya. Jauh. Kenapa? Ini butuh seorang Mardigu untuk masuk dan ikut memikirkan. Karena PP 56 tentang royalti itu bagian pemajuan kebudayaan Indonesia. Seniman yang ngarang lagu, lagunya dipakai orang cari duit, yang make dapat duit, penciptanya ngaplo loro yosu uripe teko sumbangan. Loh, seniman ini sogeh kabeh Mas. Harusnya. Kalau dikasih, ini haknya, bukan dikasih-kasih ya. Seniman Indonesia dari guru saya dari dulu bicara, mau Iwan Fals, kayak mau Hari Rusli almarhum, seniman bukan peminta-minta. Dan itu dibuktikan. Harus dilindungi oleh undang-undang. Sudah ada Undang 28 tentang hak cipta. Lahirlah PP 56. Tapi masih bingung masyarakat menerima. Masih dipertanyakan padahal penarikan tentang royalti mulai tahun 86 sampai 92 ada Yayasan Karya Cipta Indonesia oleh Chandra Darusman. Itu mafhum. Oke. Tapi ada sebuah perusahaan multinasional kemarin. Loh, pakai lagu harus bayar ya? Aku langsung tepok jidat. Dedar. Wow. Baru tahu dia. Kok bisa ya? Ya terus seniman sih ini terus dianggap apa mulai kemarin? Ya harus tangan besi kalau kayak gini. Nah, saya sebagai rakyat biasa terus terang dengan bertemu dengan pemikir seorang Mas Mardigu dan sudah memberikan keberanian menjadi masyarakat yang unggul untuk menyatakan diri masuk dalam kancah politik 2024. Berani gua. Saya orang yang siap mendukung. Siap. Teman-teman saya pasti mau mendukung. Ini harus tangan besi Kang Mas. Kalau urusan yang urusan itu tangan besi. Saya berharap ingin sekali ada pertemuan kedua dengan Mas Mardigu setelah Mas Mardigu benar mau bicara tentang hal tersebut karena aku butuh supporting sebagai aku anggota masyarakat biasa dan aku seorang seniman. Karena ciptaanku kadang-kadang di setel di pulau sana, yang pulau sana dapat duit gara-gara lagu saya, tapi saya di sini ngupload nggak tahu apa-apaan. Wow. Saya nggak apa-apa, saya punya bisnis. Saya punya Lumiere, saya punya apapun, nggak apa-apa. Tapi yang lain? Yang lain perspiye nasibnya. Nah ini mudah-mudahan nanti ada pertemuan lanjutan. Saya terus terang, hari ini saya happy luar biasa bahwa saya bertemu dengan seorang Mardigu yang persis dengan apa yang saya bayangkan. Bahwa Mardigu memang layak untuk masuk ke bursa presiden 2024. Saya ada satu yang mau titip lewat Mas Anang. Siap. Saya nggak pernah nyangka Mas Anang melihat satu sisi yang saya nggak pernah lihat. Okay. Jadi pertemuan hari ini di bulan Ramadan bagi saya berkah banget nih. Amin. Jadi Mas Anang melihat bahwa kalau seorang bosman nggak berani declare, itu penakut. Iya. Dan konsep lu bullshit.
Pasti. Iya kan? 32 perusahaan itu berarti itu semua nggak jelas. Nggak jelas gitu ya. Ya. Nah, saat ini jangan cuma ngomong tok. Yes. Lo maju dong. Karena ilmu itu mungkin bisa diterima orang, tapi Betul. orang belum tentu bisa meraktekin seperti pemahaman lo. Betul. Gitu kan? Betul. Lah, jadi di sini Mas Anang membangkitkan satu sisi manusia Jawa Timur. Siap. Yang bonek ini, bondo nekat ini. Sama Mas, di Jakarta bondo nekat. Nah, dulu saya merasa bondonya harus banyak, bener? Yes. Gitu ya. Ya. Mas Anang mengingatkan saya, lo nekat aja. Yes. Kalah pun lo pejuang, bener nggak? Betul. Kan kalah pun lo pejuang. Ya, pejuang, Mas. Gitu. Orang berjuang di jalan yang benar. Itu Ya. apa katanya Allah, katanya Mas. Itu yang gue bilang, kok gue jadi yang tercerahkan ini ceritanya. Gitu. Gue kaget tadi. Sebenarnya dalam hati gue sampai diem. Gitu. Bentar lagi sujud syukur. Karena mendapat sudut baru dari seorang Mas Anang gitu ya. Terus tadi mengenai PP 56, gue pikir harus tangan besi. Siap. Karena mereka berani. Karena tidak ada punishment atau tidak ada, Siap. ya gitulah gitu. Tidak harus dihukum, tidak harus diborgol. Betul, gitu kan. betul. Tidak. Setuju. Ada penyadaran yang dari sisi mereka. Setuju. Saya punya 15 buku. Buku saya sering di copy. Saya nggak pernah jual di Tokopedia, Bukalapak atau segala macam. Tapi toto buku kita ada di sana. Berarti seseorang ini ngopi dan menjual. Ya. Mereka dapat faedah. Ya. Tetapi saya merasa, oke, saya nggak hidup dari situ. Yang penting idenya diambil. Gitu ya, diambil. Tapi apa yang terjadi seperti tadi, ada banyak penulis, ada yang banyak pengarang dari situ. yang hidupnya dari situ. Kasian mendadak karena sebuah sistem, ya. Dia nggak dapat apa-apa. Karena dia kan nggak bisa jualan kadang-kadang ya. Nah, ini yang mengambil terbanyak. Nah, saya pikir perlu tangan besi. Saya tahu sekali, karena tahu sekali rasanya. Iya. Jadi saya kan seluruh keuntungan buku atau karya saya adalah untuk Rumah Yatim Indonesia. Siap. Jadi 25 tahun yang lalu saya membangun Rumah Yatim Indonesia ini nggak mudah. Ada 6.000 anak yatim itu nggak mudah. Jadi kalau lihat Rumah Yatim itu saya pendirinya, saya pembinanya tahun 86 gitu, saya bangun. Dan lebih banyak kita bergerak ke sana tadinya, ini untuk masalah sosial gitu ya. Siap. Karena masalah sosial seluruh keuntungan untuk rumah yatim, nggak berani di-copy. Nah, ya, sekali lagi, jadi terima kasih udah diundang podcast. Terima kasih. Saya loh berterima kasih. Saya yang terus mau minta maaf karena waktunya sebetulnya jam 4, Mas mau datang jam 3. Buat saya seorang Mardigu mau. Saya hanya punya penilaian tersendiri terhadap kejadian tadi itu. Saya punya penilaian tersendiri yang sangat melekat dalam diri saya. Karena saya tahu Mas Mardigu itu di mana dalam satu bidang. Tapi penghargaan terhadap orang emas itu sangat tinggi. Jadi itu yang saya terus terang tadi bicara based on apa yang ada dalam pikiran saya. Artinya bahwa biarkan Allah yang menyetir pikiran saya untuk diskusi dengan seorang Mardigu. Langitan banget ini. Ini susah ini. Jadi itu tadi yang saya pakai. Dari tulisan apa yang sudah saya di skrip yang diberikan oleh teman-teman tadi, saya tidak pakai semua. Saya meminta ya Allah tunjukkan saya bicara dengan orang yang baik ini. Amin. Akhirnya Allah memberikan pencerahan, yaitu tadi saya hanya meneruskan yang ada di pikiran saya. Jadi terus terang Ramadan ini saya sangat bersyukur juga saya bertemu dengan seorang Mardigu, calon presiden 2024. Apapun usahanya Mas, saya hanya ikut mendoakan karena itu adalah usaha baik. Amin. Kalah nggak kalah hanya Allah yang tahu. Amin. Saya selalu punya keyakinan terbesar itu, tak ada pegangan lain. Makanya kadang orang, wah kamu harus punya teori ini. Apa katanya Allah? Oke. Kalau Allah sudah kun fayakun. Jadi. Silakan ilmumu keluarkan manusia, kata Allah. Tidak akan menang dengan ketentuanku. Siap. Itu yang aku diajarin di pesantren. Nah, harapanku seorang Mardigu dengan segala ilmu yang ada di dalam pikirannya. Saya hanya ingin menggugah bahwa Mas butuh tadi cuma 0,001 keputusan ilahi. Amin. Iya benar sih. Mas yakin itu insya Allah Allah berikan. Karena sudah Mas yakin dengan apa yang dijalankan hari ini adalah ini sesuai perintahmu ya Allah. Selesai. Jadi terima kasih Mas Mardigu mau mampir. Terus terang saya ada minta maafnya karena perubahan jadwalnya dan Mas masih tetap mau datang dan saya terus terang bangga luar biasa, merasa terhormat. Jadi terima kasih. Saya berharap ada pertemuan kedua dengan Mas Mardigu untuk bicara yang lebih lain. Jadi guys,
sudah ada Mas Mardigu. Aku mau bilang ketemu lagi dengan Mas Mardigu. Mudah-mudahan kita bisa bikin duo yang kedua. Amin. Jadi Mas Mardigu terima kasih. Luar biasa. Salaman lagi ada Presiden. Thank you. Terima kasih.